teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku. Nah, perkenalkan, namaku Donna Christina Sregar, kelas 74, jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dari Universitas Lancang Kuning. Nah, baiklah, kali ini aku akan mempresentasikan tentang akuntansi persediaan. Akuntansi persediaan adalah penilaian barang persediaan yang belum dijual oleh bisnis kepada pelanggannya. Nah, untuk inventory bisnis dapat mencakup barang, bahan baku, dan produk lain yang dibeli, diproduksi, dan disimpan oleh bisnis untuk dijual kepada pelanggannya atau kepada konsumennya. Barang-barang dalam persediaan adalah bagian dari aset bisnis. Dalam laporan neracanya, sebuah bisnis memasukkan persediaannya sebagai aset lancarnya pada harga yang dibelinya. Nah, setelah menjual inventaris, bisnis akan menghapus entry biayanya dari akun inventaris dan membuat entry di akun harga produk, harga pokok penjualan, dan pendapatan produk. Kemampuan menghasilkan keuntungan dari bisnis terkait erat dengan persediaannya. Oleh karena itu, perlu untuk memantau dan menjaganya agar tetap seimbang. Jika ada terlalu banyak persediaan, itu bisa mempengaruhi kas bisnis. Nah, bisnis juga dapat dikenakan biaya tambahan karena biaya penyimpanan dan asuransi penyimpanannya. Jika inventaris tidak disimpan ke tempat bisnis, mungkin ada biaya transportasi yang terlibat juga. Selanjutnya, jika barang menjadi usang atau rusak, mengalami kerusakan, dicuri, kehilangan, permintaan pelanggan atau turunnya nilai karena tindakan pesaing, bisnis dapat mengalami kerugian finansial. Namun, jika bisnis memiliki persediaan terlalu sedikit, mereka tidak akan memiliki cukup barang untuk memenuhi permintaan pelanggan dan akibatnya dapat kehilangan penjualan dan pelanggannya. Nah, penting untuk memiliki metode penilaian persediaan yang efisien dan nyaman akan membantu bisnis meningkatkan manajemen persediaannya. 3 metode umum yang digunakan sebagian besar perusahaan untuk mengevaluasi inventaris mereka adalah: yang pertama, first in first out atau FIFO. Metode penilaian ini mengasumsikan bahwa item pertama yang tiba di inventaris bisnis akan menjadi pertama yang dijual. Hal ini terutama digunakan untuk melacak makanan, obat-obatan, dan produk yang mudah rusak dan lainnya. Yang kedua, last in first out atau LIFO. Perusahaan biasanya menggunakan metode LIFO hanya jika harga barang dalam persediaan cenderung naik. Dengan memindahkan ini ke harga pokok penjualan, mereka dapat melaporkan tingkat laba yang lebih rendah untuk mendapatkan pajak yang lebih rendah. Yang ketiga yaitu biaya rata-rata tertimbang yang biasanya kita tahu dengan average. Metode ini digunakan untuk penilaian unit berupa yang mungkin sulit dibedakan dan dilacak berdasarkan biaya secara individual. Membagi total biaya barang dalam persediaan dengan total unit memberikan biaya rata-rata tertimbang dari setiap unit. Sebuah perusahaan harus memilih metode penilaian persediaan yang tepat karena hal ini dapat mempengaruhi margin keuntungan mereka. Selain itu, setelah perusahaan memilih metode penilaian, mungkin sulit untuk mengubahnya ke yang lain tanpa mengajukan dokumen baru. Apa saja yang dimasukkan dalam akuntansi persediaan? Yang pertama ada bahan baku, kedua barang dalam proses, ketiga barang jadi, keempat barang MRO, yang kelima barang dijual kembali. Baiklah teman-teman, itu aja presentasi kali ini yaitu tentang akuntansi persediaan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.